Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Baik, di sini kami selaku kelompok pertama ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sejarah filantropi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Nurdi Prabawa, dan yang kedua Khairul Umam. Kami di sini akan menjelaskan beberapa segmentasi yang kami ambil dari beberapa sumber, salah satunya dari internet. Sejarah filantropi yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua segmentasi, yaitu pra-Islam dan juga pasca-Islam. Di dalam pra-Islam, kita mengenal ada agama yaitu Hindu, Buddha, ateis, dan juga agama-agama lainnya. Di dalam agama Hindu-Buddha juga mengenal adanya pembagian ataupun pemberian. Filantropi di Indonesia memiliki akar yang kuat. Ia semula berbentuk tenaga kasar atau yang sering kita jumpai hingga saat ini dalam bentuk gotong royong. Filantropi dalam bentuk gotong royong di waktu itu memiliki berbagai macam jenis. Salah satunya ketika gotong royong membuat bendungan, membuat jalan, kemudian membuat area pertanian, dan lain sebagainya. Secara konsep, filantropi yang ada bertujuan untuk kemaslahatan komunal atau kebersamaan. Kemudian Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dan membentuk konsep filantropi yang berbeda sesuai dengan ajaran yang mereka bawa. Mengutip dari karya Leona Anderson yang berjudul Contextualizing Philanthropy in South Asia, A Textual Analysis of Sanskrit Source menyebutkan ada dua materi filantropi di dalam agama Hindu, yaitu dana dan juga seva. Seva sendiri bermakna gotong royong atau tenaga bersama untuk dapat membangun atau menghidupkan kuil maupun pura. Kemudian di dalam agama Buddha juga berlaku yang sama. Nah, tetapi di dalam Buddha, filantropi menjadi sebuah kelaziman atau sesuatu yang biasa dilakukan dan memang harus dilakukan. Dalam agama Buddha, filantropi tidak hanya antara manusia atau human to human, tetapi juga antara manusia dengan makhluk lainnya, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, maupun sebaliknya. Tujuannya adalah membuat semua makhluk bahagia. Banyak prasasti dan naskah menunjukkan rasa welas asih sejumlah penguasa Hindu-Buddha di Sumatera dan Jawa kepada pertapa dan rakyatnya. Prasasti Yupa menyebut kedermawanan Raja Mulawarman di Kutai, Kalimantan Timur yang menyumbangkan 20.000 sapi kepada pendeta. Sementara itu di Jawa, naskah Desa Warnana dan Negara Kertagama mengabadikan kebiasaan derma di lingkungan Keraton Majapahit. Transkrip ataupun manuskrip tersebut membuktikan bahwa tradisi filantropi telah mengakar dan membudaya di bangsa Indonesia atau khususnya rakyat Indonesia hingga saat ini. Melanjutkan penjelasan Mas Hadi tadi tentang sejarah filantropi, di sini saya sendiri akan menjelaskan bagaimana sih tujuan filantropi Islam khususnya kepada masyarakat Islam itu sendiri. Jadi filantropi Islam atau filantropi sendiri sesungguhnya adalah ibadah, bagian dari ibadah ma'aliyah ijtima'iyah, yaitu ibadah yang di bidang harta yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui banyak-banyak hal, yang salah satunya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Menurut Zahra dalam bukunya Muhadharah fi al-Awqaf, istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawaan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas.
Filantropi dalam Islam, khususnya dalam dunia Islam, sebenarnya dijadikan sebagai kebutuhan dan lifestyle atau gaya hidup seorang muslim. Jadi seorang muslim menganggap filantropi itu atau menjadikan filantropi itu sebagai kebutuhan dan lifestyle gaya hidup masyarakat itu sendiri. Catatan lain mengenai filantropi Islam di masa kolonial Belanda menyebutkan bahwa di masa itu filantropi tercatat dengan baik dan berlimpah. Hal ini selaras dengan catatan Snok Horkonje atau penasihat urusan masyarakat pribumi dan muslim di masa itu. Snok Horkonje bahkan mengisahkan sejumlah orang berupaya memanipulasi latar belakangnya agar berhak menjadi penerima filantropi Islam. Mereka memoles dirinya selain guru agama. Banyak orang menyamar sebagai guru hanya dengan maksud untuk mendapatkan hak semu atas hadiah-hadiah yang saleh, seperti zakat fitrah, sedekah dari jamaah yang baik. Tulis Snok dalam nasihat-nasihat Snok Horkonje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 hingga 1936. Baik, kami rasa cukup untuk pemaparan mengenai secara singkat filantropi Islam yang ada di Indonesia. Kami membuka banyak kesempatan untuk teman-teman memberikan masukan maupun kritik ataupun pertanyaan terkait sejarah filantropi yang ada di Indonesia. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, kami menyadari hal tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.